Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya. Ya, selamat siang. Mohon izin minta sedikit waktunya ya. Ini dari CGB ada tugas untuk memaparkan diseminasi budaya positif. Jadi kami wajib memaparkan apa yang sudah kami pelajari di modul aksi nyata 1.4 mengenai budaya positif. Ini harus kita sampaikan kepada rekan-rekan di sekolah. Mohon izin waktunya sebentar ya Bapak Ibu ya. Di sini ya latar belakangnya dari konsep inti dari budaya positif ini belum dipahami secara merata oleh seluruh warga sekolah, sehingga lingkungan yang positif bagi anak belum tercipta dengan baik. Nah, berdasarkan belum meratanya pemahaman tersebut, maka perlu dilaksanakan sebuah aksi nyata dalam bentuk pengibasan agar terbangun budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi merujuk kepada budaya positif, sebenarnya budaya positif itu sudah terlihat di sekolah. Namun di sini harus ditegaskan lagi. Jadi untuk poin-poinnya supaya paham arahnya kemana ya. Saya lanjutkan. Tujuannya yang pertama untuk meningkatkan pemahaman warga sekolah tentang budaya positif. Yang kedua, terbentuknya motivasi intrinsik pada murid melalui pembuatan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Lalu tolak ukurnya yang pertama, terlaksana diseminasi pemahaman budaya positif di sekolah. Yang kedua, tercipta keyakinan kelas melalui kesepakatan yang dilakukan wali murid dan murid ya. Dilakukan wali kelas dan murid. Jadi ada kesepakatan setiap kelas itu memiliki kesepakatan kelas antara guru dan murid. Lalu yang ketiga, warga sekolah saling berintegrasi dalam menjalankan keyakinan sekolah yang telah disepakati. Yang keempat, segitiga restitusi menjadi alat utama dalam menyelesaikan persoalan kelas. Next, lanjut. Lini masanya, yang pertama saya berkoordinasi dengan kepala sekolah, lalu wali kelas ya, seluruhnya dari kelas 1 sampai kelas 6. Lalu yang kedua melakukan konsep diseminasi budaya positif. Lalu yang ketiga menyusun keyakinan kelas dan menempelkannya di dinding. Jadi nanti untuk diseminasi budaya positif ini seluruh kelas itu harus ada kesepakatan kelas antara guru dan murid. Nanti wajib ditempel kesepakatannya apa saja dari kelas masing-masing, itu ditempel di kelas masing-masing untuk mengingatkan setiap harinya bahwa setiap guru dan murid wajib menaati aturan yang sudah disepakati bersama. Lalu dukungannya, yang pertama dukungan diberikan dari kepala sekolah, lalu wali kelas dan rekan guru, murid, lalu sarana prasarana seperti kertas karton, post-it, spidol dan penggaris. Yang selanjutnya budaya positif. Nah, di sini saya ulas dahulu ya, apa itu budaya positif. Budaya positif itu suatu kebiasaan positif di sekolah kita yang bisa kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman bagi murid dalam proses pembelajaran. Nah, budaya positif juga mendorong murid untuk mampu berpikir atau berpindah dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan suatu budaya positif di sekolah. Nah, budaya tersebut bisa diterapkan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti yang pertama, disiplin positif,
posisi kontrol, keyakinan kelas, lalu kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi. Di sini saya akan menyampaikan poin 4 dan 5 saja karena mungkin waktunya banyak kalau semuanya ya. Jadi saya ambil kebutuhan dasar manusia dan segitiga restitusi. Nah, di sini apa yang dimaksud kebutuhan dasar manusia ini adalah kebutuhan yang dimiliki oleh setiap manusia, yaitu meliputi kebutuhan yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup, lalu yang kedua kasih sayang, rasa diterima, ketiga kebebasan, keempat kesenangan, kelima penguasaan. Untuk kebutuhan dasar manusia di sini kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap manusia. Nah, di sini semuanya yang dilakukan manusia itu punya tujuan tertentu dan merupakan usaha terbaiknya untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Seperti saya sampaikan, kalau tidak pakai kasus nanti akan agak susah ya. Jadi teknik apa? Pemahamannya. Jadi di sini ada kasus Bu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Nah, beberapa anak di kelas 2A ini telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Nah, menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal seperti itu? Ini kasusnya. Jadi Doni ini membuat ulah karena sering meminta bekal makan siang secara paksa. Ini banyak sekali alasannya ya. Nah, di sini bisa kita tanyakan ke Doni untuk cari tahu alasannya apa. Nah, di sini ada kalau kebutuhan bertahan hidup ya, di sini adalah survival dari kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Nah, kebutuhan biologis ini sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Untuk kasus Doni di atas, ketika ditanyakan kenapa dia minta bekal makanan yang berhubungan dengan kebutuhan bertahan hidup ini, apabila jawabannya itu ketika ditanya Bu Ambar adalah ya lapar. Nah, lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Jadi otomatis si anak ini minta secara paksa ya, ini untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ini karena ada kebutuhan yang harus dipenuhi yaitu lapar ya, bertahan hidup. Ini dari survival tadi. Lanjut. Nah, lalu selanjutnya kasusnya sama, masih si Doni ini, namun jika dilihat dari kebutuhan atas dasar kasih sayang dan rasa diterima. Di sini ada kebutuhan ini adalah 3 dari berikutnya adalah kebutuhan psikologis untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Nah, kebutuhan ini memberi dan menerima kasih sayang, kebutuhan untuk menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan, atau rekan kerja, atau bahkan binatang peliharaan dan kelompok dimanapun mereka bergabung. Nah, jika kasus Doni tadi, jika dijawab kenapa dia mengambil bekal makanan, ya karena dia merasa senang. Alasannya kalau ditanya, Doni ambil bekal makanan punya teman kenapa? Saya senang Bu. Nah, berarti di sini kita bisa nilai bahwa ketika dia temannya melaporkan tindakan kepada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, jadi orang tuanya memperhatikan dia. Sebenarnya si anak ini butuh kasih sayang. Iya, makanya dia ingin kebutuhan dia itu terpenuhi, yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan diterima. Iya, lebih ke caper. Jadi bukan lapar karena minta, justru karena pengen diperhatikan ya. Selanjutnya untuk kebutuhan penguasaan. Nah, di sini identik dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Bisa jadi kompeten atau terampil atau diakui prestasinya dan keterampilan lain, didengar dan punya harga diri. Nah, kebutuhan ini meliputi keinginan dianggap dan bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Ini meliputi self esteem ya, dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Nah, kasus Doni tadi kalau ditanya
Kenapa mengambil makanan? Karena dia merasa hebat mungkin ya, hebat karena temannya takut, ya temannya takut dengan dia dan berusaha menuruti keinginannya. Nah di sini berarti dia Doni ini menginginkan kebutuhan dari penguasaan, karena dari segi teman-temannya akan takut jika saya minta temannya diam dan saya berhasil, berarti terpenuhilah kebutuhan dasar atas kekuasaan. Selanjutnya kebebasan. Nah di sini kebebasan ini kebutuhan untuk bebas. Nah di sini kebutuhan akan mandiri, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru. Dari kasus Doni tadi, dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawa temannya, dibawa ibunya tadi, karena ibunya selalu membawa bekal yang sama. Nah di sini karena dia ingin mencoba makanan lain, makanya dia merebut makanan dari teman-temannya. Dari sini kebutuhan ini memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Lalu yang selanjutnya mengenai kesenangan. Kebutuhan kesenangan ini kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Dia bisa membayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Nah di sini Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi seperti anjing dan lumba-lumba. Mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia tidak berbidana. Dari kasus tadi, jika Doni menjawab bahwa ia karena iseng dan menikmati ekspresi wajah teman-temannya karena kesal, berarti di sini dia berusaha memenuhi kebutuhan atas kesenangan. Jadi ketika dia membuat sesuatu dan temannya itu merasa kesal, berarti emosinya sudah terkena ya, sudah dapat emosinya. Dan di sini bentuk kepuasan Doni bahwa dia memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Jadi dari yang saya sampaikan tadi, ternyata setiap anak itu kalau bertindak indisipliner atau tidak disiplin itu ternyata banyak sekali istilahnya dari masa tadi banyak ya, menurut dia tuh dari segi mana yang mereka akan berikan atau mereka akan tampilkan. Jadi setiap anak tuh berbeda. Lalu yang selanjutnya saya minta Bapak Ibu untuk kenali ini kasusnya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa tentukan ini jenis kebutuhan dari anak ini seperti apa. Contoh kasus ini, Bimo seorang anak TKB selalu berlari di keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolah yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung, seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan. Nah, di sini kelihatan tidak Bapak Ibu? Kecil sekali ya. Nah, menurut Bapak Ibu, kalau ada kalimat aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru, berarti bentuk kebutuhan apa ini? Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Kasih sayang, kesenangan, kepuasan, cinta kasih sayang, apa? Kira-kira ya Bu? Coba ya, aku senang, karena di sini banyak aku senang. Nah, masukin kesenangan. Iya, ada senang tadi ya. Masuk senang. Terus lagi, coba Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Ibu kejar aku karena ibu sayang aku. Iya, kasih sayang. Iya betul, kasih sayang. Selanjutnya, aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Kesenangan, cinta kasih sayang, penguasaan, kebebasan. Aku hebat kan, bisa bikin
Ibu guru kejar aku, hebat. Hebat berarti apa? Ada kata kuncinya sih. Iya. Aku hebat kan bisa bikin ibu guru itu kejar aku. Kira-kira apa Bapak Ibu? Kesenangan, cinta kasih sayang, penguasaan, kebebasan. Ya, penguasaan. Ya, betul. Berarti Bapak Ibu paham ya? Cepat sekali, oke. Lanjut kita. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Bosan. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kira-kira apa Bapak Ibu? Kebebasan ya? Cocok ya? Kebebasan. Iya, tuh, kebebasan. Ya. Kalau yang tadi kan aku senang main kejar-kejaran. Di sini kata kuncinya kan senang ya. Jadi diambilnya kesenangan. Ya. Lanjut yang kedua. Ini ada kasus kedua. Dida, seorang anak kelas 3, begitu tiba di rumah sepulang sekolah, menangis dan mengadu kepada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi Dinda jika jawabannya seperti ini? Nah, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan gak seru jadinya. Apa ini? Ya, coba cek ya. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan gak seru jadinya. Bebasan ya Bu. Tadi kata kuncinya tadi senang nyanyi ya, senang. Lalu lanjut. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Ya, betul ya. Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-teman di depan kelas. Penguasaan, cinta kasih sayang, kebebasan atau kesenangan. Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Sebel. Apa nih? Penguasaan, cinta kasih sayang, kebebasan, kesenangan. Kira-kira apa Bapak Ibu? Aku sebel. Dia maunya nunjukin kalau gambarnya yang bagus, tunjukin biar dipuji. Nanti penguasaan, cinta kasih sayang, kebebasan, kesenangan. Kebebasan, coba ya. Tapi kata kuncinya disebel karena dia pengen yang bagus aja nih tunjukin biar aku dipuji dan seperti itu. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Nah ini kelihatan ya, bosan, berarti bebas. Ya, bosan, bebas. Selanjutnya untuk kasus berikutnya. Tahun ini Dimas genap 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia belajar menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil, ketika jawaban Dimas adalah seperti ini. Menyetir mobil itu seru. Kira-kira apa? Seru. Menyetir mobil itu seru. Apa ini? Senang. Seru ya. Senang. Lalu biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Biar bisa jalan-jalan naik mobil bersama teman-temanku.
Bebasan ya, Bebas, bebas. cinta dan kasih sayang. Aku merasa bangga dan keren. Rasa bangga tuh, bangga. Aku merasa bangga dan keren. Apa tadi Pak? Serangan sudah ada tadi yang awal. Aku merasa bangga dan keren. Kesenangan, cinta kasih sayang, kebebasan, penguasaan. Penguasaan. Cinta penguasaan. Iya. Karena tadi bangga ya. Jadi dia kalau berpuasa itu bangga. Aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Nah, kalau tadi dia senang ya betul. Ulang. Ini kayaknya agak ini ya. Menyetir mobil itu seru. Tadi apa Pak Edi? Menyopir senang ya, kesenangan. Ya. Bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Kasih sayang. Ya. Aku merasa bangga dan keren. Penguasaan, ya. Yang terakhir, aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Bebasan apa senang? Bebas. Iya, dia karena bebas ya bisa pergi ke tempat yang mereka suka. Ya. Ya, jadi banyak sekali ya kita bisa menemukan ketika si anak ini menjawab atau merespon sebuah pertanyaan dari Bapak Ibu guru ketika ditanya alasannya apa berbuat seperti ini. Nah, itu bisa kita simpulkan kebutuhan apa yang akan murid penuhi ya, apa kita penuhi ke murid setelahnya. Jadi tadi ada kebutuhan dasar manusia itu ada saya kembali ke kebutuhan dasar manusia itu ada 5 tadi. Kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Jadi nanti Bapak Ibu ketika di kelas sudah paham ya kebutuhan apa yang mesti dipenuhi siswa. Kadang-kadang siswa itu membuat caper ke gurunya itu dengan berbagai cara ya, menginginkan perhatian dengan berbagai cara. Nah ini ada poin-poin, ini kebutuhan dasar manusia. Di kasus 3 sudah. Lanjut yang selanjutnya mengenai segitiga restitusi. Nah ini bentuk penanganan ketidakdisiplinan pada siswa. Di sini ada yang namanya segitiga restitusi itu adalah proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah menurut Gosen pada tahun 2004 ini proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di sini ada segitiga restitusi, ada validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan atau dan menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas di sini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Bergeser dari identitas yang gagal ke identitas yang sukses. Jadi ketika siswa ini salah, kita tidak boleh menjudge bahwa itu salah, karena akan mereka kan semakin down. Jadi istilahnya kita bimbing mereka untuk mengetahui bahwa tindakan ini salah memang, tapi kamu bisa memperbaikinya lebih baik lagi. Nah contoh kalimatnya, ya ini kalimat yang normal ya, misalnya berbuat salah itu tidak apa-apa. Iya, karena semuanya pernah ya berbuat salah. Jadi kita kalau ada siswa salah itu ketika tanya kita validasi bahwa iya silakan semuanya berhak salah. Jadi berbuat salah itu tidak apa-apa. Lalu yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Ya, karena semuanya pasti ada salah ya. Lalu yang ketiga, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi kita bisa tegaskan, Bu Guru juga pernah salah. Tidak hanya kamu, Bu Guru juga pernah salah. Nah lalu kita bisa menyelesaikan ini, atau Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ingin tahu solusi dari permasalahan itu. Jadi kita lebih
lebih ke tidak menjudge kamu salah, tapi satu bapak ibu di sini tidak akan mengoreksi kesalahan kamu, namun kita akan membawa kesalahan ini dan kita akan cari solusi bersama. Atau bisa kamu berhak merasa begitu ya, misalkan siswanya pukul-pukulan, boleh pukul-pukulan, tapi kan ada alasannya kan, seperti itu ya. Lanjut, untuk validasi tindakan yang salah di sini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, di sini guru memahami alasan murid melakukan kesalahan sehingga merasa dipahami. Nah, seperti kalimatnya, padahal kamu bisa melakukan hal-hal yang lebih buruk dari ini ya, atau kamu pasti punya alasan melakukan hal seperti itu, atau kamu patut bangga bahwa kamu bisa melindungi dirimu sendiri dari sesuatu yang penting buat kamu, atau kamu boleh mempertahankan sikap itu dan harus menambahkan, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, sini lalu yang selanjutnya, segitiga restitusi yang selanjutnya, menanyakan keyakinan. Nah, ini penting ya, ketika kita menanyakan keyakinan kelas, kita tanyakan ke murid, berikan pertanyaan yang bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik atau mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah tadi dengan menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Contoh untuk menanyakan keyakinan, apa kamu percaya sebagai kelas atau keluarga? Maksudnya tanyakan bahwa kamu itu bagian dari keluarga atau bagian dari kelas. Harusnya kamu percaya kepada seluruh kelas. Lalu apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Atau ada bayangan tentang kelas yang ideal? Atau kamu mau jadi orang seperti apa? Ini yang ditutup. Tadi saya bilang bahwa kita perlu menulis keyakinan kelas, apa bentuk keyakinan kelas yang kita sepakati dan kita tempel di dinding. Nah, seperti ini. Jadi kita lebih ke apa ya? Mengingatkan ke siswa, inilah keyakinan yang sudah kamu buat, kamu wajib sepakati. Tahu kan keyakinan kelasnya seperti apa? Nah, contoh seperti itu. Kebetulan kemarin ada permasalahan juga di kelas saya, dan kebetulan juga ada tugas untuk membuat keyakinan kelas. Di sini ada kasus, ini Raffi tidak masuk sekolah tanpa izin. Setelah dikonfirmasi ternyata bangunnya kesiangan dengan alasan Raffi main HP sampai larut malam sehingga menyebabkan bangunnya kesiangan. Ini contoh kemarin saya menerapkan segitiga restitusi. Raffi lupa bangun. Kebetulan ini tidak saya setting ini langsung. Padahal
Ya, ini bentuk kebetulan kemarin videonya cermin, jadi saya salaman dikira kebalik gitu. Iya. Kalau saya sakit dulu. Kemarin otomatis Pak, jadi memang akan kita coba. Nggak ada sih. Ini ya, Aku selalu maju. ini tanggapan dari Kaki. Setelah mendapat arahan dari Buddha, saya menyadari kesalahan saya dan saya akan lebih disiplin lagi dan minta izin ketika saya tidak masuk sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok aku juga. Tapi Pak, ada Pak. Ada Pak. Kemudian kemarin juga saya ambil Habibah sama Habibah, Alisa, ya berdua itu berantem gara-gara rebutan ini apa namanya? Rebutan ikat rambut yang dijual Habibah, dijual ke Zakira. Setelah itu buat berebutan sama jadi kejar, dipinjam si Alisa, dikejar, akhirnya berantem di situ. Nah kemarin juga saya ambil keyakinan, nah ini sebentar, saya ambil juga nih si Habibah kemarin kebetulan ada videonya. Cuma kalau Alisa itu kan ngomongnya agak-agak Nggak jelas. nggak jelas ya. Jadi, nah ini saya ini dulu kasusnya dulu. Nah, Alisa sama Habibah itu berebut bando milik Zabira. Nah, awalnya Habibah itu menjual bandonya pada Zabira dan bando tersebut dipinjam oleh Alisa. Kebetulan waktu pinjam gak izin ke Zabira, jadi main ambil aja. Nah di sini, iya si Zabira diam aja. Kebetulan karena yang jualan itu Habibah, dia khawatir kan bandonya rusak, maka diminta. Tapi kan kalau Alisa diminta kan nggak boleh, dia kekeh ya, lari kan dia, lari dikejar, akhirnya berebutan, bandonya remuk itu, berceceran, jadi manik-maniknya hancur. Nah di situ marah kan, si Zabiranya marah, aku nggak mau lagi jualan, beli lagi kamu nih, kamu udah merusakin. Sebenarnya Habibah itu terlalu open, barang sudah dijual ya udah gitu loh, ngapain dia ngopen lagi, mau ditinggalin sama siapa kan. Nah seperti itu, terlalu ya terlalu apa ya, protek sama barang itu ya, akhirnya jadi berebutan. Iya. Nah ketika dikonfirmasi ketawa ya. Nih kemarin saya konfirmasi ke anaknya. Tapi kalau Alisa bahasanya enggak. Bahasanya Alisa masih kurang ini ya, kurang tertata.
contoh ya dari saya, nanti Bapak Ibu bisa menerapkan dari segitiga restitusi tadi atau bentuk-bentuk kebutuhan dasar manusia untuk mengoreksi apa saja sih permasalahan daripada diri siswa dan menemukan hal apa yang ada di dalam diri siswa yang perlu kita perhatikan. Dan sini gunanya untuk penerapan budaya positif di sekolah. Mungkin cukup dari saya ya, ini saja yang saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan atau tanggapan sebelum saya tutup, atau ada masukan? Sudah jelas ya, gampang ya, ada gambaran ya Ibu ya. Siapa tahu nanti dari Bapak Ibu di sini jadi CGB selanjutnya sudah ada gambaran ketika nanti membuat atau memaparkan budaya positif itu sudah paham ya, sudah paham di awal, jadi lebih mudah untuk melaksanakan budaya positif di sekolah, terutama tadi kebutuhan dasar manusia dan segitiga restitusi. Mungkin cukup Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru lainnya sudah menyempatkan waktu untuk hadir di sini. Saya ucapkan terima kasih. Ada kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya DRS Supriyana, guru kelas 3B di SDN Menteng Dalam 05 pagi sebagai rekan sejawat dari Ibu Ida Fitriana yang sedang melaksanakan pendidikan guru penggerak angkatan 10. Setelah menyimak dan mendengarkan paparan yang diseminasi budaya positif dari Ibu Ida, saya lebih paham mengenai kebutuhan dasar manusia dari segitiga restitusi, sehingga bertambah pengalaman saya dalam tahapan mendisiplinkan siswa melalui budaya positif dengan segitiga restitusi. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk pendidikan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erna Rizky, guru kelas 4 dari SDN Menteng Dalam 05 pagi sebagai rekan sejawat dari Ibu Ida Fitriana yang sedang melaksanakan pendidikan guru penggerak angkatan 10. Setelah menyimak dan mendengarkan paparan diseminasi budaya positif dari Ibu Ida Fitriana, saya lebih paham mengenai kebutuhan dasar manusia dan segitiga restitusi, sehingga pengalaman saya semakin bertambah dalam tahapan mendisiplinkan siswa budaya positif dengan segitiga restitusi. Terima kasih. Semoga dengan guru penggerak akan semakin maju pendidikan Indonesia. Salam literasi. Tapi kemarin hari apa ya? Kamis. Oh, Bu Guru lihat kamu nggak masuk. Kenapa? Lupa Bu. Lupa. Lupa bangun Bu. Lupa bangun. Lupa bangun. Kira-kira kalau lupa, ya Bu Guru tahu. Pasti malamnya. Siangan pasti malamnya. Nggak bobo cepet ya. Bobonya jam 11 ngapain aja? Wah, capek, aduh. Iya, sekarang gini. Bu Ida boleh ya, semuanya boleh nggak main HP? Boleh kan? Boleh, Bu Guru tahu. Semua juga pasti pernah ya bangun kesiangan ya nggak? Pernah, iya. Nah, bangun kesiangan. Nah, cuma Rami, Bu Guru tahu. Nah, tapi kira-kira nih, kalau nggak masuk, kira-kira salah apa benar kalau nggak masuk? Salah. Harusnya apa? Kalau nggak masuk harusnya apa? Izin. Iya. Harusnya izin kepada Bu Guru, ya kan? Nah, padahal kamu tadi bisa izin, kenapa nggak izin? Lupa Bu. Oh, lupa. Besok lagi izin. Aturan di kelas kita apa? Ingat nggak keyakinan kelas kita? Kalau tidak Kalau masuk masuk harus izin. harus izin kepada siapa?
Iya, besok lagi bisa izin. Supaya apa sih izin? Supaya tahu. Ya supaya tahu, guru supaya tahu Raffi itu nggak masuk kenapa sakit, apalagi pergi, atau kayak tadi kelupaan, ya kan? Nah, jadi tahu. Jadi itu untuk menjaga apa? Supaya tertib. Kalau tertib berarti Raffi jadi anak yang kalau tertib sekolahnya berarti Raffinya jadi anak apa? Baik. Anak baik. Berarti mengikuti peraturan sekolah. Tadi namanya apa? Disiplin. Disiplin. Besok mau pulang lagi kak? Oh enggak. Berarti besok harus tertib. Besok harus masuk. Harus disiplin. Mau? Sip. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendapat arahan dari Bu Ida, saya menyadari kesalahan saya dan saya akan lebih disiplin lagi dan minta izin ketika saya tidak masuk sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abisah sama Alisa, kemarin Bu Ida lihat di atas kalian ini ya, berebut bertengkar ya. Iya. Bertengkar apa? Berebut kalah. Alisa bawa apa kemarin? Bawa banduk. Hah? Banduknya siapa? Hah? Bawa banduknya Zabira Norida. Kok enggak? Nah, sekarang ini si siapa namanya? Alisa merebut. Iya. Oh. Kenapa merebut? Soalnya itu Pengen ini ya? Pengen lihat ya? iya. Pengen pinjem? Iya. Pinjam bandelnya. Dibayarnya. Iya. Bandel Boleh. punya Zakira. Iya. Tidak tahu boleh. Namanya pinjem boleh ya. Semuanya pasti boleh pinjem. Terus si apa namanya? Habibah, kenapa kemarin ngejar si Alicia? Kenapa ngejar Alicia? Nggak boleh dipinjam bandungnya? Nggak boleh? Nggak boleh dipinjam? Kenapa? Kenapa nggak boleh dipinjam? Oh, takut rusak. Iya, berarti takut rusak. Iya, nggak apa-apa ya sebenarnya ya. Itu Bu Guru paham ya, Bu Guru paham. Kamu istilahnya apa ya? Semua orang pasti punya salah ya. Yang ini tadi si Alicia merebut bandungnya Habibah. Si Habibah tidak boleh ya kan mempertahankan, Bu Guru tahu. Jadi semua orang itu pasti punya kesalahan ya kan. Sebenarnya Alisa merasa salah nggak kalau merebut itu? Iya salah ya. Bu Guru tahu semuanya pasti apa namanya merasa salah, tapi Bu Ida nggak mau cari tahu. Itu Zakira diambil itu bandulnya. Iya. Terus Habibah dipinjam. Oh iya. Jadi Bu Ida nggak mau menunjukkan siapa yang salah siapa yang benar ya. Semuanya berhak untuk mempertahankan barangnya masing-masing ya kan? Iya. Boleh mempertahankan barang sendiri ya. Cuma kira-kira nih kalau yang bagus harusnya bagaimana? Boleh nggak merebut? Boleh. Nggak boleh. Terus minta maaf. Oh iya. Oh iya, itu pinter bandungnya ya. Jadi nanti ya kamu kan tahu ya keyakinan kelas kita ya kan? Apa keyakinan kelas kita? Kerukunan ya, rukun sama teman. Jadi besok lagi
Kira-kira bagaimana kalau mau pinjam? Alisa gimana? Harus pinjam. Terus Habibah boleh nggak dipinjemin? Pinjam boleh nggak? Boleh. Besok lagi boleh ya? Ya, boleh. Berarti untuk besok lagi jika bermain itu harus yang satu harus saling apa? Saling apa? Kalau iya rukun dengan teman supaya apa? Besoknya pesannya supaya apa? Supaya berhubungan baik. Oke. Terima kasih. Bisa salaman dulu ya. Oke. Besok lagi harus rukun-rukun ya. Ya. Terima kasih Habibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mendapat pengarahan dari Bu Ida, saya akan lebih sabar lagi dan saya menjaga kerukunan dengan teman di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Setelah mendapat arahan dari Bu Ida, saya akan belajar lebih sabar dan rukun dengan teman-teman. Terima kasih Bu Ida.